Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan membawakan tentang proses pembentukan urin. Baik, apakah sebelumnya teman-teman sudah mengetahui bagaimana proses pembentukan urin? Jika teman-teman belum mengetahui, berikut penjelasan dari proses pembentukan urin. 3 tahap pembentukan urin. Yang pertama ada pada tahapan filtrasi, yaitu penyaringan. Pada proses pembentukan urin, dimulai dari tahap filtrasi yang terjadi pada ginjal. Darah dibawa ke ginjal oleh arteri renalis. Kemudian di dalam ginjal terdapat penyaring-penyaring darah yang kecil yang disebut sebagai nefron. Nefron sangat kecil sehingga nefron-nefron tersebut hanya bisa dilihat oleh mikroskop berdaya tinggi. Nefron terdiri dari penyaring yang sangat kecil yang disebut sebagai glomerulus yang melekat pada tubulus. Pada tahap ini terjadi penyerapan dan hasilnya berupa darah dan juga protein yang akan diserap kembali. Sedangkan zat-zat yang dikeluarkan berupa urobilit, urea, glukosa, air, asam amino dan beberapa ion seperti natrium, kalium, kalsium dan klor atau disebut sebagai urin primer. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu ada reabsorpsi. Pada tahap reabsorpsi ini adalah penyerapan kembali. Pada tahapan ini terjadi pada tubulus proksimal. Penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan seperti asam amino, glukosa, kemudian ion kalium dan juga sedikit urea yang disebut sebagai urin sekunder. Tahap akhir dari proses pembentukan urin adalah augmentasi. Pada tahap augmentasi, zat-zat seperti kalsium dan kalium ditambahkan ke dalam urin untuk membantu menyeimbangkan pH atau elektrolit dalam tubuh. Proses ini terjadi di tubulus distal dan pengumpul nefron. Hasil akhir dari augmentasi adalah urin yang siap dikeluarkan dari tubuh. Urin sesungguhnya ini kemudian akan dialirkan menuju ke kandung kemih yang melalui sebuah saluran yang bernama ureter. Dalam kandung kemih, urin akan disimpan sementara sampai penuh, di mana saat kandung kemih sudah penuh, maka ia akan memberikan sinyal ke otak. Kandung kemih memiliki jalur komunikasi langsung dengan otak. Kandung kemih penuh dengan reseptor, di mana benang tipis atau garis tipis yang tak terlihat akan menyalurkan sinyal itu kepada otak seberapa penuh urin yang ada di kandung kemih. Dan otak akan merespon sehingga kita bisa mengeluarkan cairan yang biasanya disebut sebagai air seni.